Sejarah dan kehidupan ikan paus orca, sang penguasa lautan. Awal kehidupan dan asal-usul. Paus orca, atau sering disebut kilel, memiliki nama ilmiah Orcinus orcas. Walaupun sering disebut ikan paus, orca sebenarnya bukan ikan, melainkan mamalia laut, satu keluarga dengan lumba-lumba. Ia bernapas menggunakan paru, melahirkan anak, dan menyusui sama seperti manusia. Sejarah orca berawal jutaan tahun lalu, dari nenek moyang mamalia darat yang kembali berevolusi ke lautan. Sekitar 50 juta tahun yang lalu, leluhur mereka dikenal sebagai Pachycetus. Hewan berkaki 4 yang hidup di daratan namun mulai beradaptasi di air. Melalui proses evolusi panjang, mereka berubah menjadi makhluk laut sepenuhnya, melahirkan berbagai spesies paus dan mamba, termasuk sang pemburu ulung orca, ciri khas yang mempesona. Orca dikenal dengan warna tubuhnya yang khas, hitam legam dengan bercak putih di sekitar mata dan perut. Kombinasi ini bukan sekadar keindahan, tapi kamuflase alami dari atas. Punggung hitamnya menyatu dengan gelapnya laut dalam, sementara dari bawah. Perut putihnya menyamarkan tubuh saat dilihat dari permukaan yang terang. Dengan panjang tubuh mencapai 9 meter dan berat hingga 6 ton. Alarka merupakan predator puncak di lautan, tak ada musuh alami yang mampu mengalahkannya. Bahkan hiu putih besar pun bisa menjadi mangsa mereka. Kecerdasan dan struktur sosial. Orca termasuk hewan sangat cerdas dan sosial. Mereka hidup berkelompok dalam unit keluarga yang disebut pod. Terdiri dari 5-50 individu, dipimpin oleh seekor betina tertua struktur matriarkal. Setiap pod memiliki bahasa dan suara khas sendiri, mirip dialek manusia. Mereka berkomunikasi dengan siulan, klik, dan panggilan sonar yang membantu dalam berburu, navigasi, dan menjaga ikatan sosial. Bahkan, mereka memiliki budaya unik, ada pod yang hanya berburu ikan. Ada yang fokus berburu mamalia laut seperti anjing laut. Dan ada yang terkenal memburu paus lain, semuanya diwariskan dari generasi ke generasi. Teknik berburu yang brilian. Orca disebut killer bukan karena kejam, tapi karena kehebatannya sebagai pemburu strategis. Mereka mampu berkolaborasi layaknya pasukan militer. Beberapa teknik berburu mereka antara lain: wave hunting, menciptakan gelombang buatan untuk menjatuhkan anjing laut dari bongkahan es. Karasing mengepung kawanan ikan lalu menampar air dengan ekor agar ikan berkumpul, baru kemudian dimakan bergantian. Spy hopping dan tail slap, mengintip permukaan untuk mengintai mangsa, atau memukul air untuk melumpuhkan. Semua taktik ini menunjukkan kecerdasan luar biasa orca dalam memanfaatkan lingkungan. Persebaran dan habitat. Paus orca dapat ditemukan di seluruh samudra dunia, dari perairan Arktik yang membeku hingga laut tropis yang hangat. Mereka beradaptasi dengan sangat baik, namun preferensi mereka tergantung jenis spatnya. Ada 3 jenis utama. 1. Resident orca, lebih jinak, hidup di dekat pantai, dan memakan ikan. 2. Transient orca, pemburu mamalia laut, lebih agresif. 3. Offshore orca, hidup di laut lepas, jarang terlihat manusia. Hubungan dengan manusia. Sejak zaman kuno, manusia telah mengenal orca. Di budaya penduduk asli Pasifik Barat Laut Amerika, orca dianggap roh penjaga laut. Sementara di dunia modern, orca sempat menjadi ikon taman hiburan laut seperti di SeaWorld. Namun, penangkapan dan penahanan orca di kolam sempit menimbulkan kontroversi besar. Banyak orca yang stres dan mati muda di penangkaran. Dokumenter seperti Blackfish 2013 membuka mata dunia tentang penderitaan mereka, mendorong perubahan besar dalam perlakuan terhadap hewan laut ini. Peran dalam ekosistem. Sebagai predator puncak, orca berperan penting menjaga keseimbangan laut. Mereka mengontrol populasi mangsa seperti anjing laut, ikan, dan hiu. Jika orca menghilang,
Rantai makanan laut bisa kacau, membuktikan betapa pentingnya mereka bagi kehidupan laut global. Masa depan dan perlindungan. Kini, orka menghadapi ancaman dari pencemaran laut, kebisingan kapal, perburuan, dan perubahan iklim. Polusi kimia seperti PFB dapat menumpuk di tubuh mereka, mengganggu reproduksi dan kesehatan. Berbagai lembaga konservasi dunia kini berusaha melindungi populasi orka. Terutama yang terancam punah di wilayah Pasifik Utara, harapan masih ada. Selama manusia mau menjaga laut yang menjadi rumah mereka. Paus orka bukan sekadar simbol kekuatan dan kecerdasan laut, ia adalah cerminan evolusi sempurna yang mengajarkan tentang kerjasama, keluarga, dan keseimbangan alam. Mereka telah menguasai samudera selama jutaan tahun, jauh sebelum manusia mengenal layar dan kompas. Dan mungkin, selama laut masih ada, Raja Hitam Putih ini akan terus berkuasa di kedalaman biru. Sang penguasa lautan bukan karena kekuatannya semata, tapi karena kecerdasan dan keharmoniannya dengan alam. Dari kedalaman samudera, mereka mengingatkan kita bahwa laut bukan tempat untuk ditaklukkan, melainkan untuk dihormati. Dan begitulah kisah panjang sang penguasa lautan, Paus Orka dari masa ke masa. Mereka tetap menjadi simbol kekuatan, kecerdasan, dan kebersamaan di samudera luas. Dunia boleh berubah, tapi legenda sang pemburu hitam putih ini akan selalu abadi di setiap gelombang yang menggulung. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya, supaya kamu gak ketinggalan kisah menarik lainnya dari dunia laut bersama si Bolang Kisah Milir.